Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya dalam perkuliahan selama 1 semester ini. Pada pertemuan awal ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme di dalam perkuliahan selama 1 semester. Baik, pada pertemuan pertama ini, saya akan menyampaikan mekanisme perkuliahan untuk mata kuliah pemrograman komputer. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa dalam pembuatan program komputer. Ya, sebenarnya ini saja ya. Tapi karena ini berkaitan dengan bidang yang Anda tekuni ya, teknik sipil, maka ini ada lanjutannya ya. Jadi pembuatan program komputer itu ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan numerik. Mungkin bisa dipahami, Anda pernah mengambil mata kuliah metode numerik ya, ya kurang lebih seperti itulah. Tapi sebenarnya kalau bagi saya pribadi, yang paling utama adalah Anda bisa menguasai dasar-dasar pembuatan program komputer, itu aja ya. Jadi yang penting adalah pembuatan program komputernya. Kemudian untuk komponen penilaian ada 4 ya. Yang pertama ada penilaian PR dan diskusi, kemudian penilaian dari praktek ya, praktikum di lab komputasi, kemudian ada UTS dan UAS. Nah, untuk nilai akhir ini, nilai akhir diperoleh dari rata-rata dari keempat komponen penilaian ini. Jadi masing-masing komponen mendapat bobot 25%. Nah, kemudian untuk referensi, untuk pemrograman komputer ini banyak sekali ya sekarang. Anda bisa mencari bukunya dan sudah saya uploadkan di Classroom ya. Kemudian Anda juga bisa mengikuti tutorial yang banyak sekali terdapat di internet, ya, terserah bebas ya. Tapi yang jelas yang digunakan adalah yang berkaitan dengan bahasa Visual Basic ya. Nah, di sini yang digunakan adalah Visual Basic 6 atau VB 6. Nah, e-booknya sudah ada, sudah saya uploadkan, silahkan dipelajari nanti. Nah, karena Anda belajar bahasa, pemrograman bahasa ya, jadi seperti pada umumnya belajar bahasa, Anda harus mempunyai apa? Kamus ya. Nah, kamusnya itu adalah berupa buku tadi. Kalau Anda nggak punya buku, nggak mungkin lah belajar bahasa pemrograman itu. Jadi memang harus dihadapi ya bukunya itu, karena untuk mengikuti ketentuan penulisannya, bahasanya, itu memang wajib harus ada buku. Saya sudah menyediakan e-booknya. Kalau Anda tidak mendownload dan tidak menghadapi ya pada saat nanti praktikum, ya nggak usah ikut kuliah ya. Jadi ini wajib, buku ini harus dihadapi bersama-sama ya, pada saat membuat program komputer dan pada saat kuliah. Kemudian pokok bahasanya ini sebenarnya untuk semua bahasa hampir sama ya. Nanti di akhir-akhir aja yang agak beda. Jadi untuk pemrograman komputer ini nanti ada pendahuluan, ya pengertian tentang komputer dan sebagainya sampai ada algoritma dan flowchart. Kemudian yang kedua ini tentang bahasa yang digunakan. Kebetulan ini nanti akan menggunakan VB, Visual Basic, dan elemen-elemen program. Nah, ini kalau misalkan menggunakan Fortran ya yang dibahas tentang Fortran dan elemen-elemen program dalam Fortran ya. Nah, untuk semua bahasa ini 3 sampai 7 ada ya. Jadi hampir sama komponennya. Cuma cara menuliskannya, cara menyusunnya beda ya. Seperti bahasa manusia lah ya. Anda menggunakan bahasa apa ya ketentuannya beda. Tapi ini semua sama. Ada statement input output, ada statement kondisi, statement pengulangan atau looping dan iterasi, array dan matriks, kemudian ada subprogram yang terdiri dari subroutine dan function. Nah, karena yang saya gunakan adalah VB, di mana VB itu banyak digunakan di dalam produk-produk Microsoft. Ya, nanti saya akan memberikan juga bagaimana membuat makro yang menggunakan VB pada Excel. Ini digunakan untuk perhitungan ya nanti ya.
Nah, ini yang beda ya. Yang kalau bahasa lain nggak bisa, kalau VB bisa. Nah, untuk ketentuan perkuliahan bagi yang belum pernah ketemu saya dan belum pernah mendengar tentang saya mungkin agak aneh ya. Anda perhatikan ya. Jadi mulai saat ini agak sedikit beda ya, agak beda lah bukan sedikit, beda sama sekali dengan sebelumnya. Jadi nanti kuliah dilaksanakan secara online dan offline, setengah-setengah. Jadi selang-seling, selang-seling. Minggu ini online, minggu depan offline, minggu depannya lagi online dan seterusnya. Sesuai jadwal. Jadi setiap kali kuliah itu pasti ada pertemuan, baik online maupun offline. Kecuali nanti kalau ada perubahan ya secara terpaksa gitu. Nah, nanti dibahas dalam perkuliahan. Untuk dulu ya, dulu pada saat kuliah offline sebelum pandemi saya menerapkan toleransi keterlambatan, sekarang sudah enggak lah ya. Karena waktunya sangat terbatas, jadi dibatasi tatap muka itu pertemuan itu selama 60 menit. Tidak peduli 1 SKS, 2 SKS atau 3 SKS. Nah, ini memang berat ya, banyak yang mengeluh juga dosen-dosen bisa menyampaikan materi apa 60 menit itu. Ya, nanti saya akan membuat sistem yang agak beda. Anda perhatikan ya di dalam video ini, ikuti saja dulu. Kemudian bagi yang belum pernah mengikuti kuliah saya agak aneh ya, tapi ini sudah biasa dari dulu kala ini. Saya selalu membuka dan menutup kuliah dengan doa. Ya. Kemudian untuk kuliah online ya, selama nanti Anda mengikuti kuliah online, ini sudah selayaknya ya. Nanti audionya harap dimatikan kecuali pada saat bertanya atau menjawab. Kemudian ini sudah lama sekali ya, meskipun offline atau online ya, saya selalu menggunakan Google Classroom. Ya, jadi ini untuk menyampaikan materi, bisa ada di sini, memberikan informasi, kemudian upload tugas dan Anda mengirimkan jawaban, semuanya melalui Google Classroom. Nah, nanti pada saat pertemuan online saya menggunakan Zoom Meeting. Ya. Nah, untuk dapat bergabung di Classroom, Google Classroom, Anda harus wajib menggunakan email UB, menggunakan akun UB. Anda jangan pernah mencoba menggunakan email yang lain ya, seperti Gmail, karena nanti akan ada kendala pada saat Anda mau download materi-materi, kemudian soal-soal, dan saya tidak akan menghiraukan ya, ada notifikasi seseorang X minta akses gitu. Nggak akan, karena apa? Emailnya bukan dari email UB, gitu ya. Perhatikan ya ini, email UB. Kalau Anda punya masalah di email UB, silakan Anda laporkan ke bagian teknik informatika ya, di rektorat. Sampaikan aja masalahnya. Ya. Untuk presensi, pada prinsipnya presensi dilakukan oleh mahasiswa ya melalui siang pada saat kuliah, baik online maupun offline ya. Jadi nanti saya akan mengaktifkan presensinya, kemudian Anda selama kuliah itu bisa mengisi kehadiran ya. Dan saya memberi toleransi waktu 30 menit setelah selesai kuliah, sesuai jadwal ya. Jadi setelah kuliah masih ada waktu 30 menit untuk Anda isikan absennya di siang. Saya juga menggunakan namanya form presensi ya, atau sebenarnya tepatnya Google Spreadsheet ya, untuk Anda membuat ya atau kehadiran. Nah, gunanya apa? Jadi ini saling melengkapi. Gini, hubungannya dengan kuliah tadi yang waktunya sangat dibatasi 60 menit, dan ini sudah banyak keluhan ya, maka setiap sebelum kuliah ya, beberapa hari sebelum waktunya kuliah, saya insya Allah akan berusaha menyediakan atau memberikan materi dalam bentuk video. Nah, jadi nanti ada video yang share-kan seperti ini ya. Nanti saya minta untuk melihat dulu ya sebelum kuliah. Jadi sebelum kuliah Anda lihat dulu video materinya. Kemudian setelah melihat, nanti Anda isikan di Google Spreadsheet ini, ya.
dicentang ya, sudah melihat video. Kemudian topiknya apa, diisikan. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, Anda sampaikan, Anda tuliskan di Google Spreadsheet ini atau form presensi. Nanti saya akan melihat. Kemudian pada saat pertemuan baik online maupun offline, nah itu akan saya gunakan hanya untuk diskusi saja. Ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang kurang jelas, disampaikan di Google Spreadsheet, maka akan saya bahas di dalam pertemuan itu. Ya. Anda boleh menanyakan apapun ya, misalkan ada latihan, Anda kurang jelas, tanyakan aja. Ya. Ada PR, ya itu boleh. Jadi setelah dikumpulkan ya, jangan sebelum dikumpulkan. Ya ini ditanyakan aja, nanti kita bahas ya. Jadi pada saat pertemuan karena waktunya sedikit hanya membahas diskusi saja. Atau saya bisa memberikan pertanyaan dari pertanyaan yang Anda sampaikan itu, siapa kira-kira yang bisa menjawab dulu. Nah, itu nanti ada nilainya ya. Nilainya, komponen nilainya itu masuk dalam PR dan diskusi. Ya, nanti saya jelaskan tentang diskusi nanti. Kemudian ini harap diperhatikan ya, kalau tentang susulan-susulan itu saya tidak menyediakan waktu ya. Jadi pokoknya Anda ikuti aja lah, ada PR, kumpulkan, kuis, ujian ya, sesuai dengan waktunya. Nggak ada susulan. Ya, gitu ya. Kalau ada kendala nanti langsung lapor saya, jangan menunda-nunda ya. Langsung lapor aja. Nah, ini tentang diskusi ya, sudah saya singgung tadi, disampaikan. Kalau ada pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan dalam video, Anda tuliskan ya di dalam form presensi itu, dan nanti akan saya bahas di dalam pertemuan pada saat pertemuan nanti. Bisa jadi pertanyaan Anda itu jadi bahan diskusi ya. Saya minta mahasiswa untuk menjawab dulu. Nah, atau saya akan mengembangkan pertanyaan yang diberikan mahasiswa gitu untuk dijadikan diskusi. Anda boleh juga bertanya tentang apa tadi soal-soal gitu ya, boleh. Jadi pertemuannya karena singkat membahas diskusi saja. Nah, saya akan memberikan pertanyaan untuk dijawab mahasiswa ya. Bagi yang bisa menjawab, ini akan saya berikan nilai ya. Kalau jawabannya benar ya tentu 100 ya. Kalau salah ya tidak ada nilai, tapi jangan khawatir ya. Sifatnya nilai dari diskusi itu adalah membantu nilai PR. Apa artinya? Kalau contoh ya, kalau Anda PR-nya dapat 40, kemudian pada saat diskusi itu rajin mendapat nilai 100, maka nilai 100 ini menggantikan nilai 40 tadi. Nah, enak kan? Ya. Jadi keuntungannya adalah kalau Anda rajin menjawab diskusi dan mendapatkan nilai yang bagus, maka PR-nya otomatis akan keangkat nilainya. Ya. Nah, kalau nggak pernah menjawab, ya nggak apa-apa, ya apa adanya nilai PR itu. Nah, bisa jadi saya memberikan pertanyaan nggak ada yang mau jawab. Nah, kalau diam semua, maka saya akan menunjuk. Ya, saya akan menunjuk salah satu mahasiswa, tetap diam saja yang ditunjuk, maka ditanya kok diam ya. Maka saya akan memberikan nilai minus 5 kalau nggak ada jawaban, blas nggak keluar kata-kata. Ya. Nah, kalau jawabannya salah, ya 0 atau banyak salahnya ya nggak apa-apa lah, nggak ada nilai. Nanti berikutnya akan ada kesempatan lagi untuk menjawab. Ya. Kalau banyak benernya ya saya beri nilai. Gitu. Nah, ini tentang nilai akhir, nanti Anda tanyakan ya kalau kurang jelas. Jadi gini, bagi yang belum pernah ketemu saya jangan kaget ya. Banyak mahasiswa itu yang salah asumsinya ya. Waktu milih mata kuliah, pilih dosen A saja, pilih dosen B. Kenapa? Nilainya murah. Itu salah ya. Kata siapa nilainya murah? Anda tahu ya, pada saat Anda mengikuti kuliah, maka Anda sudah dapat nilai sebenarnya. Itu namanya nilai default. Apa nilai default Anda? Ya, nilai default semua mahasiswa itu adalah E. Ya, bukan A, bukan B. Kalau kata siapa kalau ikut kuliah Pak Saiful dapat A? Enggak. Ya, E nilainya itu. Ya. Buktinya apa buktinya?
Iya gampang sekali. Saya tanya sekarang ya, ada nggak yang sudah mengerjakan UTS, UAS, sudah mengumpulkan PR? Belum ada kan? Kalau belum ada, berarti nilainya apa? Nol. Lah kalau nol nilainya apa berarti? Ya E gitu loh. Jadi defaultnya itu nilai E semua dosen gitu ya. Jangan salah ini nilai E. Jadi kalau ada mahasiswa nanti tanya, Pak nilai saya kok E? Oh, ya nggak tahu itu kan nilai defaultmu. Ya. Oh, nilai default itu memang E kok tanya. Iya. Nah, namun dalam perjalanan nanti, dalam kuliah nanti, Anda bisa merubah nilai E ini menjadi A atau B plus, B, dan seterusnya ya. Jadi siapa yang bisa merubah nilai E ini? Ya mahasiswa sendiri, Anda sendiri ya, bukan dosen ini. Nah, jadi Anda harus merubah nilai E ini berubah menjadi, kalau bisa berubah menjadi A ya, atas usaha Anda sendiri. Nah, nah ini warning warning yang sangat keras ya. Kenapa kok bisa mendapat nilai E? Nah, penyebabnya yang paling umum ini nomor satu ya. Jadi sudah disediakan video, nggak pernah dilihat gitu ya. Terus nggak ngerti, jawabnya ngawur. Nah, ya sudah kalau ngawur ya nilainya rendah, ya bisa E gitu ya. Nah, nomor dua ini awas ya kalau belum pernah ketemu saya, mesti akan meremehkan. Hati-hati ini berkali-kali ini kejadiannya. Saya paling anti ya, paling benci itu kalau ada mahasiswa melakukan pekerjaan copy paste. Jadi apa artinya? Mengumpulkan pekerjaan kopian milik temannya, kemudian diaku pekerjaannya sendiri dikumpulkan. Nah, itu gampang sekali ya. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan dan nikmati nilai E. Saya bisa membuktikan ini. Pekerjaan copy paste gampang sekali. Jangan pernah melakukan. Bagi mahasiswa yang pinter, ya, jangan pernah coba-coba memberikan jawabannya kepada temannya. Tidak ada yang bisa dipercaya ya teman-teman Anda itu. Sering sekali kejadian ya. Pekerjaannya diberikan, kemudian sama temannya di copy paste, Ctrl C, Ctrl V, kumpulkan. Langsung dua-duanya, baik yang di copy maupun yang mau copy, langsung saya kasih nilai E, kontan, ya, nggak ada pertimbangan apa-apa. Dan saya paling nggak suka kalau ada yang merengek-rengek, ya. Udah terjadi kok ya. Pak, saya ngakui saya melakukan copy, ya. Tapi kasihan teman saya, nggak ada salahnya. Anda mengasihkan, memberikan jawaban itu sama dengan apa? Memberikan nyawa Anda gitu ya. Silakan aja coba-coba gitu. Nah, ini nanti masih cukup apa? Ada beberapa yang saya sampaikan. Nah, ini aduh mahasiswa itu ya, Anda jangan males-males ya. Mau dikasih PR itu apa tujuannya? Supaya pertama Anda itu ngerti, yang kedua Anda dapat nilai. Lah kalau PR nggak dikerjakan, nilainya dari mana? Ya. Jangan pernah mengabaikan PR gitu. Kemudian jangan pernah terlambat ya. Terlambat itu juga termasuk sangat-sangat mengurangi nilai. Istilah saya diskon. Gitu. Anda kan suka diskon ya. Nah, kalau suka diskon silakan terlambat. Gitu. Kemudian yang keempat ini tidak aktif menjawab pertanyaan. Nah ini sangat membantu sebenarnya dalam diskusi ini. Ya. Nah, begini tentang copy paste ini harap dibedakan ya. Ini hati-hati ya. Bagaimana kalau mahasiswa kerjasama dalam mengerjakan tugas? Saya tidak membeda-bedakan ya, baik PR, tugas, UTS, UAS. Bagaimana kalau kerjasama? Loh, kalau bagi saya ya, kerjasama itu nggak masalah. Anda nanti bekerja itu pasti kerjasama, pasti itu, teamwork. Jadi begini loh caranya ya, Anda ya bagi yang kurang paham atau tidak mengerti, cari teman yang pinter ya. Kemudian silakan diskusi ya. Kerja sama-sama, dipelajari gitu ya. Yang pinter ngajari. Ngajari, terus dipelajari beneran. Terus kemudian masing-masing membuat jawaban versi sendiri-sendiri. Jadi nggak akan pernah sama gitu. Ya, jadi seperti itu mekanismenya. Kalau kerjasama seperti itu sangat boleh, nggak masalah. Silakan kerjasama, silakan aja. Yang nggak boleh itu mana pekerjaanmu, kemudian diaku menjadi pekerjaannya dikumpulkan. Wah, itu haram gitu ya.
Nah, kalau Anda seperti itu nggak usah kuliah, apa usaha Anda itu? Oh, pekerjaannya orang diaku-aku itu was, itu seburuk-buruk manusia, hina ini. Hina sekali kalau Anda melakukan copy paste, gitu ya. Paham ya? Nanti kalau ada yang nggak ngerti silahkan ditanyakan. Nah, ini nomor WA saya. Kalau ada pertanyaan, ada masalah yang apa namanya di luar ini ya materi, silahkan disampaikan. Gitu. Kemudian bisa juga melalui, nah ini bukan forum online ya sebenarnya, ini classroom, melalui classroom. Ya, ini saya akan menunjukkan ke Google Classroom ya. Google Classroom, oh, maaf ini nama mata kuliahnya pemrograman komputer. Nah, ini ya. Ini silakan nanti Anda membaca, ini terutama ini ya yang saya sampaikan ini. Ini ada PDF-nya, Anda baca awal prokom setengah online. Anda baca ya sampai ngerti. Kemudian di sini classwork ini. Ini ada materi-materi ini. Ini sudah saya sediakan ya. Ada buku Vibi, ada materi dari saya, itu silakan dipelajari ya. Kemudian di sini saya menyediakan ada installer atau compiler ya, installer. Nah, ini jaga-jaga. Kalau sebenarnya begini, nanti saya jelaskan di kelas ya. Ini dulu pakai Fortran, saya kemudian sudah ganti pakai VB. Nah, kalau Anda tidak mau menginstal, maka bisa menggunakan ini VB Portable. Jadi ini nggak usah pakai install. Tapi kejadian semester yang lalu itu, tahun yang lalu, ternyata tidak semua mahasiswa itu lancar ya. Jadi ada beberapa laptop yang bermasalah. Ini tidak dijamin 100% keberhasilannya. Kalau di komputer saya berhasil sih, tapi kalau di yang lain katanya ada kendala. Nah, kalau nggak bisa, maka terpaksa Anda harus menginstal VB di komputer Anda. Ini ya, ini installernya. Ini lengkap, ini yang versi portable, yang gampang, yang singkat. Nah, ini ada diskusi-diskusi, Anda pelajari, boleh. Tentang absen ya, tentang absen. Oh, saya belum menyampaikan ya. Nanti saya sampaikan sebentar. Tentang absen ini belum saya upload. Nanti saya uploadkan ya. Ya. Nah, ini ya. Bentuknya seperti ini. Yang pertama Anda absen di siang ya, pada saat kuliah. Ya, seperti biasa lah ya. Kalau waktunya online ya Anda isi hadir online, hadir daring. Kalau offline Anda isi hadir luring gitu ya. Nggak peduli tempatnya. Jadi ini mengacu ke sistemnya ya. Jadi kalau Anda meskipun online tapi di kampus ya tetap online itu namanya. Kalau Anda di kampus, saya di kampus itu namanya luring ya. Nah, gitu ya nanti diperhatikan. Ini sudah saya sediakan absennya. Terus Anda tinggal ngeklik nama Anda gitu ya. Nih. Nah, di sini ada nomor absennya, nomor urut. Nah, ini ya. Misalkan ini ya. Nah, perhatikan ini. Pertama kali Anda menggunakan form absen ini, silakan menginsertkan fotonya ya. Caranya gampang, insert image, kemudian pilih yang insert image in cell, di dalam cell. Jangan over cell ya, in cell. Ya. Ini supaya saya tahu ya. Saya kan jarang ketemu Anda, supaya tahu. Ya, ini nanti kalau nggak apa namanya, nggak mau memberikan fotonya ya saya peringatkan nanti. Kemudian di sini ada pertemuan keberapa ini. Ya. Nah, syaratnya Anda mengisi ini kalau sudah melihat videonya ya. Tinggal diklik aja. Nah, ini diklik, berarti Anda sudah punya. Terus kemudian tuliskan topiknya. Apa yang Anda lihat itu?
Nah, di sini Anda tuliskan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas Anda tuliskan. Kalau tidak ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis ya. Kalau nggak ada pertanyaan nggak usah ditulis. Ini hanya option saja. Ya. Jadi yang wajib diisi adalah ini. Nah, gunanya apa? Meskipun Anda sudah mengisi siam, ya, absen, tapi kalau nggak pernah ngisi ini, maka saya bisa merubah ya. Kehadiran yang Anda isikan itu tidak saya akui. Oh, nggak pernah melihat video kok, padahal kuliahnya kan melalui video. Ya, jadi saya bisa merubah kapanpun ya. Anda nanti sudah selesai, waktunya UAS, saya bisa merubah ini. Saya lihat, ini pernah lihat video saya, oh nggak pernah lihat, atau bolong-bolong ya saya alfa gitu ya. Perhatikan ya ini, silakan nanti diisi. Ya. Tidak setiap saat ya saya hanya melihat nanti di tengah-tengah di akhir itu, oh sudah ngisi absen ya sudah. Itu ya. Kemudian begini tentang kehadiran ya, kehadiran. Harapan saya dengan model begini ini, semua mahasiswa itu bisa mengisi daftar hadir 100%. Sudah nggak ada 80% lagi. Kenapa? Karena apapun kondisi Anda ya, misalkan Anda sakit, Anda izin dan sebagainya, cukup memberitahukan ke saya aja, tapi ini tetap diisi. Kan Anda bisa melihat video setiap saat ya. Jadi kalau waktu sakit ya silakan istirahat, kalau sudah enak silakan dilihat lagi videonya, dipelajari. Kalau sudah melihat dicentang. Ini saya akui sebagai absen ya. Jadi pada saat nanti pertemuan baik online maupun offline, Anda kalau sakit berhalangan gitu memberitahu saya, tapi tetap ngisi siam ya, tetap daftar hadirnya tetap diisi, ya, tetap. Kemudian, nah sebagai pengganti kuliah, Anda melihat video ini. Jadi kalau misalkan nggak hadir di pertemuan, ya cuma nggak bisa ikut diskusi gitu aja, nggak apa-apa. Nggak ikut diskusi nggak apa-apa. Yang penting ikut kuliahnya ini, melihat videonya ini. Paham ya? Jadi nanti harapannya semuanya itu hadir 100%. Ya, nggak ada lagi izin, alfa, sakit, nggak ada. Sudah melihat video sesempatnya ya. Makanya nanti saya cek ya di akhir-akhir. Oh nggak pernah melihat video ya nggak saya akui absennya gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Ini nanti saya uploadkan. Sudah ya. Ini ya, ini diperhatikan. Terus nanti semua informasi saya sampaikan di classroom. Baik kuliahnya, apa namanya, ada tugas-tugas, ada apa namanya pemberitahuan di sini nanti. Ya, itu saja saya kira yang perlu disampaikan. Ya, itu ya. Jadi penjelasan saya tentang perkuliahan ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan besok pada saat kuliah silakan disampaikan ya. Untuk pertemuan awal ini langsung disampaikan di kelas. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.